Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Engkau sumber segala kekuatan dalam kehidupan kami, Allah penolong dan yang setia. Kiranya Engkau menuntun kami melewati hari ini penuh dengan cinta kasih, berkat dan juga kegembiraan. Pimpinlah kami ya Tuhan melalui perenungan firman-Mu, supaya kami mampu berjuang dan bertahan menghadapi derasnya angin pencobaan dalam hidup kami ini. Mampukan kami boleh berdiri di bawah salib Kristus dan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan nyata di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, terangilah hati kami dengan firman-Mu. Amin. Tuhan yang memberikannya. Perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara terkasih, seorang petani bekerja keras mengolah ladangnya. Ia bangun sebelum matahari terbit, mencangkul tanah, menanam benih, memberi pupuk, dan membersihkan rumput liar. Namun setelah semuanya itu, ia tidak dapat memaksa benih itu segera tumbuh. Pertumbuhan justru terjadi pada saat hujan turun, matahari bersinar, dan Tuhan yang memberi kehidupan serta pertumbuhan. Dari petani ini kita belajar bahwa manusia bertanggung jawab untuk bekerja, tetapi hasil akhirnya tetap berada di tangan Tuhan. Hal yang sama terjadi dalam hidup manusia. Kita sering bekerja keras, menyusun rencana, dan berusaha semaksimal mungkin. Namun keberhasilan, berkat, dan pemeliharaan sejati tetaplah Tuhan yang memberikannya. Raja Daud mengingatkan kita agar tidak mengandalkan kekuatan sendiri dalam hidup ini. Dia tidak sedang melarang kita untuk bekerja keras, melainkan menegur sikap yang menganggap bahwa keberhasilan hanya ditentukan oleh usaha manusia. Banyak orang hidup dengan tekanan yang besar. Mereka terpaksa bangun pagi-pagi, bekerja hingga larut malam, bahkan kehilangan banyak waktu bersama keluarga dan Tuhan karena sedang mengejar keberhasilan. Mereka berpikir bahwa semakin keras bekerja, semakin terjaminlah masa depan mereka. Padahal Tuhan mengajarkan perbedaan antara bekerja dengan iman dan bekerja dengan kecemasan. Bekerja dengan iman berarti melakukan kerja kita dengan sungguh-sungguh dan mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Sebaliknya, bekerja dengan kecemasan berarti kita merasa bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada kemampuan, kepandaian, kehebatan, bahkan pengalaman hidup kita. Berkat Tuhan tidak terbatas pada usaha manusia. Tuhan dapat membuka jalan untuk memberikan pertolongan yang tidak terduga dan mencukupkan kebutuhan kita dengan caranya sendiri. Saudara terkasih, saat manusia berhenti karena lelah,
Tuhan tidak pernah berhenti bekerja bagi mereka yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah lelah dengan kami. Engkau terus bekerja, memberkati kehidupan kami, bahkan menentukan segala sesuatu dari hasil pekerjaan-pekerjaan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya pribadi yang menolong kami di dalam segala usaha kami. Ajarlah kami ya Bapa, untuk boleh menyerahkan setiap usaha yang kami telah lakukan ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya mampu memohon kepadamu. Engkau sendirilah kiranya yang menyempurnakannya. Hari ini kami mau berdoa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap anggota keluarga kami di dalam setiap aktivitas, kerja dan usaha yang kami lakukan. Kiranya Allah berkenan untuk memberkatinya, sehingga kami beroleh buah-buah yang baik. Kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhanlah kiranya yang memberkati setiap ilmu yang diperoleh oleh anak-anak kami, dari pembacaan buku, pengalaman hidup, bahkan juga pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki. Kiranya semuanya itu memperlengkapi kehidupan anak-anak kami untuk mampu hidup takut akan Tuhan di masa mendatang. Kami pun mau berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah kami boleh bekerja dengan iman percaya kami, bukan dengan kecemasan. Ajarlah kami menyerahkan kecemasan-kecemasan kami ke dalam tangan-Mu, agar Allah sendiri yang bertindak dan memberkati semuanya itu. Hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap orang yang tengah bergumul di dalam setiap rencana dan usaha mereka, namun mereka mengalami kegagalan-kegagalan karena mereka kurang berdoa. Tuhanlah kiranya yang boleh menuntun mereka untuk sekali lagi belajar di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena itu ingatkanlah kami ya Bapa, supaya kami mengajak dan membawa Tuhan di dalam setiap rencana kehidupan kami, pekerjaan kami, proses kesembuhan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih karena kami boleh mengungkapkan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Engkaulah kiranya yang menyempurnakan segala permohonan kami, karena Engkau Allah yang selalu bekerja dan menyediakan berkat bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Karena itu, ajarlah kami juga untuk menantikan segala berkat-berkat yang Allah sediakan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang. Tetaplah senantiasa mendengar suaranya, hidup dalam pengharapan, dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih, itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman, dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru, silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875 050 atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.